Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa internet adalah pisau bermata dua yang bisa sewaktu-waktu menikam siapapun. Cyberbullying atau perundungan dunia maya hanyalah salah satu dampak kegagapan kita dalam bermedia sosial. John Denver Trending, sebuah film asal Filipina, debutan sutradara dan penulis Arden Roth Condes, dengan jujur dan brutal menunjukkan kemerosotan mental akibat sosial media tersebut. John Denver Trending merupakan salah satu film yang ditayangkan pada Jogja Netpack Asian Film Festival atau JAF ke-15 yang tahun ini berlangsung secara online di Klik Film. Menghadirkan sebanyak 57 film panjang dan 71 film pendek dari total 29 negara yang berpartisipasi. John Denver Trending menyorot sebuah tema yang saya yakini terjadi dimanapun saat ini. Fenomena cyberbullying akibat kebebasan banal yang difasilitasi oleh media sosial memberi tempat bagi orang-orang untuk berbicara, menyudutkan, mengancam, hingga mempermalukan orang lain. Tak perlu kita singgung dampak positif dari internet, karena memang film ini sama sekali tidak menyentuh hal tersebut. John Denver Trending mengisahkan seorang remaja berusia 14 tahun bernama John Denver yang dituduh mencuri sebuah iPad milik teman sekelasnya. John Denver mendadak viral setelah salah satu teman kelasnya mengunduh potongan kejadian perkelahian antara John Denver dengan pemilik iPad tersebut. Akibatnya, John Denver menjadi musuh publik di dunia maya dan dunia nyata. Semua orang mengutuk John hingga kemudian melibatkan kepolisian setempat. Keadaan diperparah karena belakangan banyak pula teman di sekolahnya yang ikut bersuara menyatakan pengalaman buruk mereka bersama John. Satu di antaranya bercerita pernah dilempar batu oleh John, hingga yang lain mengaku bekal makan siangnya pernah dicuri oleh John. Film ini sama sekali tidak memberikan penyelesaian menyenangkan dan klise tentang investigasi di mana akhirnya iPad yang hilang itu ditemukan. Sebaliknya, film ini menitik beratkan pada sebuah parade kegilaan masyarakat kekinian yang gemar menghakimi suatu peristiwa tanpa paham secara persis kejadian secara menyeluruh. Tidak hanya dilakukan oleh publik di dunia maya, tapi juga oleh pihak sekolah dan kepolisian setempat yang tidak berhasil menyelesaikan persoalan tersebut dengan bijaksana. Semua orang yang seharusnya tidak berhak bersuara, tiba-tiba ingin bersuara hanya karena merasa menjadi tokoh publik, sesuatu yang sebetulnya sangat familiar terjadi hari ini. Film ini seolah ingin memperlihatkan dengan jelas kepada kita bahwa kita sewaktu-waktu bisa jadi John Denver yang menjadi korban cyberbullying, tapi menurut saya kita semua justru berpotensi menjadi orang yang ikut membuli orang seperti John Denver. Kita adalah pembuli tersebut yang memberikan simpati semu tanpa pernah bersikap adil atas sebuah kejadian. Secara produksi, John Denver tidak menawarkan gaya visual yang mewah, tetapi film ini justru tampil dengan produksi yang terkesan raw atau mentah, khas film Iran. Adegan-adegan dengan shot yang dinamis, di mana kameranya selalu mengikuti karakter utama John dan pendukungnya, yaitu ibu John yang senantiasa bergerak, tanpa kita pernah kehilangan fokus atas apa yang terjadi pada mereka. Hasilnya, para karakter film ini seolah hidup di dunia nyata dengan segala permasalahan, interaksi antar karakter yang juga dihadirkan dengan sangat alami. Bahkan film ini berupaya sangat efisien tanpa memberikan pengantar bertele-tele untuk mencapai konflik utamanya. Opening kegiatan live melalui Facebook yang dilakukan oleh John Denver bersama para siswa lain adalah representasi bahwa internet sudah melekat pada kehidupan kita. Sayangnya kita naif menyadari bahwa kemajuan ini pada saat yang sama memberikan kemunduran di sisi lainnya. Arden Roth Condes selaku penulis dan sutradara tak lupa menyisipkan simbol dan ironi seperti sekolah yang sedang dibangun, seolah ingin menegaskan tentang proses pendidikan yang belum rampung. Kepercayaan pada mistis yang dianggap mampu menjawab persoalan modern, hingga puncak adegan yang paling saya sukai adalah saat semua pihak di sekolah berpesta di saat John Denver dan ibunya menjadi korban atas kejahatan di sosial media. Sulit memisahkan film ini dari kemampuan pemainnya yang sangat meyakinkan, terutama duet antara Jansen Makpuso yang menjadi John dan Meryl Soriano yang menjadi ibunya. Performa akting yang tak perlu dipertanyakan apabila keduanya meraih penghargaan di bidang peran. Apresiasi yang juga layak diberikan kepada para supporting karakter, terutama salah satu teman kelas yang menyebarkan kasus ini ke internet dan bersekuku menjadi saksi atas kejahatan tersebut. Harus diakui bahwa orang seperti ini ada di mana-mana, di setiap sekolah, bahkan hampir di setiap lingkungan. Akhirnya film ini penting bagi siapa saja, terutama yang merasa selalu punya panggilan jiwa untuk mengomentari semua hal di media sosial. Sekali lagi, John Denver bukanlah kita, tapi kitalah yang membunuh John Denver. Gitu aja reviewnya, salam sinema.